ke website kita, artinya website kita sudah oke gitu ya, sudah sesuai dengan SEO dan tampilan desain yang bagus gitu, sudah user friendly lah gitu. Kayak kita misalnya setiap hari, misalnya setiap kita butuh berita nih mengenai apa gitu, yang sekarang lagi hangat, kita bukanya apa? Detik. Kalau kita ingat ada peristiwa apa, kita buka Detik. Gitu. Misalnya kita mau tahu berita tentang bola dia buka Detik, karena di Detik ada bola, ada peristiwa harian, ada peristiwa politik dan lain-lain. Nah, kita berharap produk kita juga begitu. Jadi ketika dia berpikir mengenai elektronik, maka dia akan mengunjungi website kita. Elektronik apapun, jadi misalnya AC lah, kulkas lah, mesin cuci lah, atau yang paling kecil hair dryer dan lain-lain. Nah, jadi harapannya begitu dia ingat elektronik, maka yang teringat adalah website kita. Nah, itu ketika website kita sudah begitu mengena di customer. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kenapa sih kita butuh sosial media gitu. Di sini ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Nah, mereka itu sebenarnya adalah tempat kita berinteraksi. Ya, istilah dalam marketing namanya engagement. Engagement itu artinya kita membuat keterikatan gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau di website itu biasanya lebih ke satu arah ya. Kita sulit kalau bikin website dua arah gitu. Nah, di dalam Facebook, nah itu bisa dua arah. Jadi misalnya kita kasih produk ya, misalnya kita tetap nggak hard selling, kita soft selling di sosial media. Nanti ada komen tuh, Pak, kalau bedanya apa nih mesin cuci top loading sama front loading gitu. Apa keuntungannya, apa kerugiannya, terus kalau saya kondisi seperti ini sebaiknya apa. Jadi kita bukan hanya seorang salesman, tapi kalau di sosial media kita menjadi seorang konsultan. Jadi sama seperti kita bisnis di properti misalnya. Kebetulan kita juga nanti setelah digital marketing ini sudah kita 4 kali kita memberikan training, nanti lanjutannya adalah bagaimana menjadi marketing digital properti ya. Nah, jadi di properti juga seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa meng-engage gitu. Kita menjadi seorang konsultan. Itu yang sering saya beberapa kali ketemu dengan sales yang bagus ya. Jadi kebetulan waktu saya dulu ambil kendaraan, dia tidak hanya memberi selalu, Pak ini ada diskon mobil ini, diskon motor ini, enggak. Tapi dia memberikan misalkan ada tips-tips, terus juga ada trik-trik bagaimana merawat ban, bagaimana ini dan itu. Jadi itulah soft selling. Jadi nanti kita bertanya, Mbak ini kalau misalnya bagaimana sih kita tahu bahwa ban kita itu sudah harus diganti, apa indikatornya gitu. Ternyata setiap ban, motor maupun mobil itu ada indikatornya. Nah, kita tidak ketahui gitu. Ketika indikator itu sudah tercapai, artinya kita harus mengganti ban karena menjadi risiko gitu. Nah, interaksi seperti ini tidak mungkin kita lakukan di website. Makanya kita perlu Facebook, kita perlu Instagram, kita perlu YouTube. Nah, kalau di Facebook kita kan dengan kata-kata ya, misalnya dengan kata-kata. Kalau di YouTube kita tinggal kasih linknya. Oh, Bu, ini cara ngeceknya nih, ban kapan diganti.
kita kasih link YouTube-nya. Jadi gimana caranya ya itu dengan videonya itu jadi luar biasa gitu. Kalau misalnya properti misalnya, kita kasih lihat inilah minimalis yang modern ya abad sekarang 2020 misalnya. Tangganya misalnya yang dulunya lurus-lurus aja, ini yang sekarang ini trennya melingkar gitu. Kita nggak jualan, nggak. Ini properti ini di jalan ini enggak. Kita hanya memberitahu ini loh trennya ini. Gitu. Nanti customer akan bertanya ini seperti ini gimana? Apakah rumah saya bisa nggak ya? Nah disitulah. Nah, kalau di properti tidak hanya jual beli rumah ya, termasuk renovasi dan lain-lain itu juga termasuk di dalam bisnis properti. Nah, jadi untuk engagement atau dua arah komunikasi kita memerlukan namanya sosial media. Nah, website itu adalah informasi yang lebih ke satu arah ya. Jadi kita dapat informasi dari website ini loh produk-produk, ini loh kita cabang-cabangnya ada di mana, ini loh kita punya service centernya ada di mana, ini loh kita punya misalnya sumber daya manusianya, kita punya misalkan SOP-nya, kita punya badan hukumnya dan lain-lain. Lebih ke arah informasi mengenai perusahaan dan penjualan. Penjualan juga bisa masuk di website ya, karena nanti di website bisa bentuknya nanti bentuk toko online. Atau kalau memang kita fokus untuk perusahaan hanya untuk profil perusahaan, kita nanti bisa juga masuk ke toko online. Sekarang banyak ya toko online yang ada di Tokopedia lah, Shopee dan lain-lain. Tapi arahnya adalah nanti ke tempat kita dulu. Nah, kalau udah ada engagement, terus nanti traffic ke website kita banyak, maka di situ kita mengkonversi tuh tadinya pengunjung menjadi pembeli dan menjadi pelanggan. Oke, ini journey-nya ya tadi. Jadi intinya adalah digital marketing itu adalah marketing yang didigitalkan. Artinya apa? Di online kan. Yang selama ini offline, yang bentuknya spanduk, baliho, yang bentuknya sekarang Videotron ya kan, banyak tuh Videotron. Itu maintenance-nya banyak dan enggak setiap orang ngelihat ya, karena kalau di jalan tuh udah crowded ya. Sekarang orang mulai beralih bagaimana caranya advertising di online gitu. Nah, ya udah berarti kalau digital marketing lah tempatnya. Jadi produknya tetap sama gitu. Kalau misalnya jualan gudeg, dia tetap jualan gudeg. Nah, cuma penjualannya melalui online. Seperti apa? Misalnya dia masuk ke Gojek ya, GoFood ya. Jadi dia daftar di GoFood. Nah, begitu dia daftar di GoFood, nah itu udah masuk sebagai marketing digital marketing. Sebentar ini saya ganti dulu ini sedikit lumut. Bentar ya. Oh. Oke. Sip. Ya, jadi itu. Jadi kita rubah tadinya lewat radio, televisi, newspaper, baliho, terus juga mungkin lewat woro-woro ya, kita berikan di jalan misalnya kayak tukang kayak misalnya tukang es krim gitu kan, lenot ya itu ya. Nah kita rubah semua menjadi melalui digital. Nah digital dia akan melakukan pencarian. Makanya kemarin kita sebutkan 67% user yang melihat iklan offline melakukan pencarian juga di internet, 67%-nya. 57% orang yang nonton TV, iklan di TV melakukan pencarian di internet. Kenapa? Karena dia ingin mencari informasi. Jadi misalnya dia mau lihat di internet ada misalkan ada TV Panasonic misalnya. Dia cari di website gitu.
TV dengan TV Panasonic. Yang dia lihat apa? Bapak Ibu nanti jangan lupa ya kalau kita jualan apapun produknya, apapun jasanya, deskripsi itu yang paling penting atau spek ya. Kalau produk itu spek, kalau jasa mungkin keterangannya apa gitu mengenai jasa yang kita berikan. Jadi yang dia lihat speknya. Kalau di komputer kan RAM-nya berapa nih gitu. Terus prosesornya apa? Berapa gitu. i5 kah, i7, i9. Kemudian berapa speednya, berapa gigahertz gitu. Dia i5 cuma 2,1 gigahertz. Oh berarti ini yang versi berapa ya kan? Kan sekarang udah 10 ya, versi 10. Jadi i5 versi 10, wah itu speednya udah di atas 3. i3 generasi 10 aja sudah 3,0. Gimana yang i5 generasi 10 gitu. Dan jadi yang paling penting adalah spesifikasi atau keterangan produk, deskripsi. Itu luar biasa penting. Nah, itulah pentingnya kita buat copywriting ya. Dan nanti di situ copywriting, jangan lupa di dalam copywriting selalu ada yang namanya CTA, call to action. Jadi setelah dia baca deskriptif, terus juga ada ajakan, terakhir klik di sini gitu. Jangan lupa diberikan constraint ya, scarcity, artinya ini hanya berlaku hari ini. Hanya berlaku, tapi memang harus konsisten. Jangan kita bilang hari ini ternyata masih sebulan lagi masih berlaku gitu. Jadi misalnya berlaku hanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian kemarin kita udah bahas tentang ini ya, pertumbuhan pemakaian internet. Nah, itu ya. Kenapa menjadi pilihan untuk kita digital? Karena sekarang orang sudah apa-apa YouTube gitu. Makanya sekarang ada Mbah Google bilangnya ya. Apa-apa Google. Jadi karena begitu kita search di Google, apapun yang kita tulis dia pasti akan jawab gitu. Apapun yang kita ketik, kita search di Google akan keluar gitu. Itu hebatnya ya. Nah, jadi sekarang apa-apa ada di Google. Jadi makanya anak sekarang males menghafal ya, karena ada di Google gitu. Mohon maaf ada. Oke. Oh, internet ya. Bisa nggak sih ini sebentar ya. Oke, bisa. Oke, mohon maaf ini kurang nggak stabil ya. Internetnya nggak stabil. Kita lanjut yang tadi sedikit lagi. Yang minggu kemarin yang belum mengikuti ya. Saya share lagi, sorry. Oke, ya, sorry. Ini tadi nggak stabil di Bekasi karena kebetulan saya Bekasi ya. Dari kemarin IndiHome ini on off ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Ini on off. Oke, ya, jadi ya. Tadi maaf tadi ini ya nggak kedengeran ya Pak ya. Putus tadi. Iya, oke. Sekarang masih nggak Pak? Udah jelas sih. Udah jelas, alhamdulillah. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi sedikit lagi sebelum kita masuk materi yang hari ini. Nah, ini digital marketing ya. Jadi intinya adalah nanti bagaimana semua termasuk jualan apapun ya, Bapak Ibu, semuanya lewat internet. Bahkan kayak narkoba pun sekarang udah pakai internet. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau ada tawaran di WhatsApp atau di mana itu perlu jelas ya. Karena mereka via online sekarang ya.
Jadi apapun bisa kita jual via online, gitu. Oke, kemudian ini, mengapa digital marketing? Karena perilaku orang Indonesia ternyata sukanya, searching ya, 80% tuh nyari-nyari di internet. Kenapa? Karena pengen tahu gitu, apa sih speknya, dibandingkan dengan merek lain seperti apa gitu. Terus, eee apa yang cocok gitu, sesuai dengan keinginan dia gitu. Lalu yang kedua sosial media. Nah, sosial media ini kita memberikan hubungan ya atau engagement ya. Artinya apa? Kita mau menjalin hubungan itu, dengan customer atau pelanggan, mereka akan suka gitu kalau kita memberikan semacam konsultasi ya. Jadi kita itu sebagai konsultan. Jadi sales terbaik adalah seorang konsultan gitu. Jadi dia tidak hanya menjual, dia tidak hanya jual misalnya dia mobilnya Toyota gitu misalnya ya. Misalnya, "Pak, nih saya mau cari mobil MPV untuk 7 orang, budget berapa, kemudian untuk dalam kota, luar kota," gitu kan. Nanti pasti seorang konsultan akan nanya seperti itu. Nanti misalnya, "Oh, Eee, saya buat luar kota gitu, 7 orang, oh bisa Avanza gitu kan, tapi budget saya 1 M misalnya. Ya udah kita arahkan misalnya Alphard misalnya, tapi dia mintanya yang listrik, oh yang listrik nggak ada, coba, kita rekomendasi yang sudah ada listrik sekarang mana, Hyundai kah? Atau misalnya, Tesla kah? Gitu. Jadi jadi kita tidak melulu jualan produk kita gitu. Jadi kalau memang ternyata ada di, produk lain, ya silahkan gitu. Kita akan merekomendasikan dia dengan brand tertentu. Makanya, seorang salesman itu mainnya akan jauh, masuk jauh adalah tidak hanya di sektornya dia aja. Jadi misalnya dia sektornya otomotif. Nah, biasanya seorang salesman yang bagus itu seorang konsultan, salesman yang seorang konsultan, dia akan melihat juga properti, dia akan tahu juga mengenai elektronik, dia akan tahu juga mengenai, eee, nggak harus sampai ke kosmetik ya, kalau kalau perempuan mungkin nanti harus tahu juga kosmetik. Jadi misalnya kalau siang hari nih, terik terik matahari, cocoknya kosmetik apa ya kalau saya bawa Avanza. Nah itu di situ Eee, pentingnya engagement di sosial itu bisa bisa dilakukan di mana? Di sosial sosial networking atau sosial media gitu. Itu nggak bisa di website. Kemudian apalagi email. Nah, kalau email memang, kita update gitu loh bahwa kita masih eksis. Kadang-kadang memang orang sibuk gitu kan, dia lupa. Email juga jangan terlalu sering ya, misalnya sebulan sekali minimal. Itu untuk me-remind dia bahwa, "Ini loh kita masih ada," gitu. Jadi misal kebutuhan mengenai elektronik udah terpenuhi semua, dia nggak butuh lagi elektronik, tapi kita dia, selalu memberikan, "Oh, ada produk baru nih, ini kelebihannya ini." Dan yang seorang produsen yang cerdas, dia selalu memberikan ada yang namanya tukar tambah ya, tukar tambah. Jadi misalnya, saya pernah ditawari, BMW ya. BMW itu kalau kita beli, mobilnya, misalkan kita beli yang seri 3 ya, seri paling rendah itu seri 3. Seorang salesman-nya itu sudah memberitahukan, "Bapak nanti kalau misalnya sudah bosan dengan seri 3, Bapak bisa, apa namanya, bisa trade in dengan yang seri 5 Pak." Jadi dari awal sudah diberikan, ini kita bisa terima, jadi Bapak nanti dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita jual di luar misalnya, di luar kalau mobil bekas BMW seri 3 berapa, dia akan harganya lebih tinggi dan akan ada kepastian untuk, dibeli gitu. Jadi tukar tambah. Jadi dari awal sudah diberitahukan, "Bapak kalau nanti bosen nih, ada lagi seri 3 yang lain, jenis yang lain, seri 4 apa enggak ada seri 4, seri 5.
atau seri 7 gitu. Nah, seperti itu ya. Itulah gunanya email marketing, merimain gitu. Jadi dia wah, saya udah nggak ini sekarang ini kayak AC ya. AC itu sekarang sudah pakai WiFi juga. Jadi kita bisa sebelum sampai rumah misalnya udah jarak sekitar 3 kilo, kita bisa nyalain AC dari di jalan ya. Di jalan tuh dari 3 kilometer atau jarak kira-kira setengah jam lagi nyampe, kita bisa nyalain. Nah, jadi ketika kita sampai di rumah, kamarnya udah dingin gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama gitu. Nggak perlu nunggu lagi karena kita udah panas kan. Terus bisa juga sekarang udah mulai yang namanya water heater dan lain-lain udah kita bisa nyalain dari luar. Bahkan sampai garasi itu kita kayak udah deket sekitar berapa meter lagi kita on kan dia akan buka sendiri garasinya. Nah seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita infokan di email ya. Selain dari teknologi, entah itu produk baru kita, entah itu yang lain. Jadi walaupun misalnya kita belum ada ya produk kita yang bisa teknologi itu nggak ada, nggak apa-apa. Kita berikan informasi bahwa itu kita di email ini memberitahukan bahwa halo saya masih ada seperti itu di email. Oke, nah terus ada purchase online atau e-banking, nah itu ada lagi 40%. Orang sekarang ini mungkin sudah lebih dari 40% ya. Karena purchase online ini meningkat saat COVID. Ini presentasinya sebelum COVID. Jadi pada saat COVID mungkin naik, bisa lebih dari 60%. Kemudian watching video 76%, luar biasa. Ini tinggi banget gitu. Jadi Indonesia ini memang penonton video paling potensial ya. Yang terakhir blogging memang hanya 40%, tapi ini akan terus meningkat ya. Karena keingintahuan dari pelanggan kita tentang produk, tentang kondisi politik dan lain-lain, nanti ya kita selipin di sana. Misalnya kita berikan berita politik tetap ada di dalam iklannya, misalnya iklan elektronik dan lain-lain. Kayak ini ya. Kemudian kenapa digital marketing? Karena salesman yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi 247 ya. Itu kayak lagunya Rumpang ya, 247. 247 artinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau 247 itu artinya udah full gitu. Nah, digital marketing bisa informasi produk, jasa, diakses kapanpun 24 jam, bahkan saat kita tidur orang bisa lihat, akses gitu. Kemudian jangkauannya, jadi kalau di digital marketing tidak hanya, misalnya kan produk kita baru di satu, belum ada cabang lah ya, baru ada satu. Dengan digital marketing kita nggak perlu buka cabang. Nah, jadi nanti misalnya orang Surabaya pengen beli produk kita bisa. Sekarang udah ada yang namanya pengiriman ya kan, JNE dan lain-lain. Nah, orang sudah mulai percaya untuk pembelian online dan lain-lain. Oke, seterusnya di sini ada low cost ya kan, kita nggak perlu bayar komisi ya, nggak perlu bayar basic salary dan lain-lain, karena kalau dia digital, nah kita hanya invest di hosting dan domain. Ya, ini. Kemudian faktanya di sini kenapa digital marketing? Nah, di sini dijelaskan mengenai search engine di dunia itu perkembangannya seperti apa, dan di Indonesia lebih-lebih lagi luar biasa. Ya, 96% itu paling banyak. Kemudian SEO juga nanti ada klik, ada user behavior. Kemudian strateginya apa nih? Mulai dari awareness, interest, ya kan. Pertama awareness, ya ini yang sering orang digital marketing itu ada yang namanya
hukum 7 mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Hukum 7 kali. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk, hukum 7 kali ini berlaku apapun produk maupun jasa ya. Jadi gini, customer pertama dia ngelihat, misalnya lihat di YouTube gitu kan, produk Bapak Ibu sekali gitu. Terus dia buka lagi di Facebook misalnya. Ada produk Bapak Ibu lagi 2 kali. Terus dia buka IG, ada produk Bapak Ibu lagi. Terus buka di di tempat lain ya, di blog misalnya, ada lagi nih. Setiap dia ketika dia 7 kali itu awareness-nya sudah terbentuk Bapak Ibu. Awareness sudah terbentuk. Nah, interest-nya gimana? Dia udah mulai lihat, ini apa sih nih gitu. Ini yang waktu saya dulu udah lama ya, tahun 2010 2011 waktu saya nyoba berkendara ke Jogja ya. Berkendara ke Jogja itu ketika saya sudah lewat Purwakarta itu mungkin di Indramayu ya. Itu ada iklan Pringsewu 150 km. 150 ya udah kita lihat gitu. Nanti nggak berapa kilo lagi dia akan muncul lagi tuh Pringsewu 50 km. Terus akhirnya kita ngelihat sampai 7 kali. Nah, udah awareness tuh. Kalau udah awareness, interest. Ya kan, kayak gimana sih? 150 kilo udah diiklanin gitu. Kayak gimana sih? Akhirnya kita consideration ya, setelah interest apa sih, kayak gimana sih? Oh ya udah, kita coba yuk trial. Akhirnya kita trial. Kita datang dan memang kita disambut dengan cukup ramah ya, karena mereka juga udah effortnya luar biasa. 150 km lagi sudah ada plangnya gitu, udah ada spanduknya. Nah, setelah dengan perhitungan marketing ya luar biasa. Jadi setelah 7 kali udah awareness, akhirnya interest, akhirnya consideration, artinya kok gimana ya, pertimbangan gitu. Coba akhirnya terakhir kita coba. Nah, pada saat coba itu di situ bukan berarti selesai. Biasanya produk kita tuh kebanyakan UMKM ya. Begitu ada pembeli sudah udah closing, sudah selesai pekerjaan. Justru pada saat closing itu artinya baru setengah perjalanan Bapak Ibu. Jadi begitu closing itu artinya bukan close semuanya, justru itu adalah opening. Disitulah kita bagaimana caranya agar pembeli ini menjadi pelanggan gitu. Begitu saya datang, saya berlima ya dengan anak saya 3 orang. Terus seperti biasa kita order, ada menu dan lain-lain. Yang menarik adalah ketika dia tanya waktu itu, kalau nggak salah bulan Desember kalau nggak salah. Dia nanya, maaf Bapak Ibu ada yang ulang tahun hari ini gitu. Jadi dia nanya, ada yang ulang tahun? Jadi itu engagement gitu. Kapan lagi dia bisa ketemu customer kan? Kapan lagi dia ketemu pembeli? Bagaimana supaya kita repeat lagi? Dia akhirnya engage. Maaf Bapak Ibu, ada yang sudah ulang tahun? Ada yang ulang tahun hari ini? Kita bingung kan? Nggak ada yang ulang tahun gitu. Atau yang ulang tahun yang akan terdekat dari hari ini, terdekat masih 2 bulan gitu. Atau yang sudah lewat tapi yang baru-baru ini, ada. Kebetulan anak saya bulan November gitu. Ketika saya datang itu bulan Desember, jadi Novembernya juga November akhir. Ini baru seminggu kemarin ulang tahun. Selamat. Jadi dia ucapin selamat ulang tahun. Akhirnya dia beri hadiah. Itu padahal intinya adalah dia pengen beri hadiah gitu. Caranya dengan menanyakan ulang tahun lah. Nah, itu strategi yang perlu kita kembangkan ya. Nah, dengan adanya itu artinya kan kita engage. Berarti ini bulan November nih gitu. Nanti cuman memang masih dulu belum ini ya.
Dia belum, sosial medianya belum jalan. Kalau dia sudah jalan, wah itu luar biasa lagi. Jadi dia bisa tahu ulang tahunnya anak-anak kita, istri kita, dan kita. Jadi pada saat kita akan keluar kota lagi, dia udah langsung kasih tahu kan. Ini jangan lupa kalau keluar kota lagi mampir gitu. Jadi itu aja apa namanya strategi digital marketing. Jadi kalau kita tadi kita lihat di YouTube udah, terus lihat di Facebook ada, lihat di Instagram ada, di Twitter ada, kemudian lihat di berita di blog ada. Udah 7 kali nih, udah terjadi interest. Oh, apa sih ini? Pengen tahu sih apa ini gitu. Pengen, kita akan coba trial. Nah, di trial itu artinya closing. Nah, kalau UMKM kita closing ya udah, justru yang terjadi sebaliknya. Closing itu adalah opening. Memang closing itu menutup dia dengan pembelian, tapi adalah membuka potensi dia untuk beli lagi. Justru ini baru setengah perjalanan gitu. Jadi yang UMKM yang kurang perhatikan adalah ya udah ketika beli sudah gitu. Nah, jadi misalnya saya pernah juga ada satu restoran gitu, dia berikan biasa layanan, terus dia kasih semacam kuesioner, apa yang perlu apakah rasanya, apa yang perlu diperbaiki. Nah, dari situ kita bisa berharap kan customer, oh berarti dia mau improve nih, gimana nih, kita mau coba lagi nanti gitu. Siapa tahu nanti ada lebih enak lagi atau gimana gitu. Nah itu ya, jadi ini strateginya. Jadi kita nanti bikin iklan, ya nanti kita coba bikin iklan, tidak hanya di satu sosial media, kalau bisa di semua sosial media, di Twitter ada, di Facebook ada, di Instagram ada, di semua sosial media sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nanti kita bagaimana caranya? Nanti kita create dulu create dulu brosur yang kita bikin ya. Terus nanti kita sebar di semua sosial media. Terutama ya sudah pasti ya di website kita harus ada gitu. Nah, biasanya nanti sosial media itu nanti kita berikan link. Linknya itu kemana? Linknya selalu berakhir atau bermuara di website. Makanya balik lagi, website itu adalah jantungnya digital marketing. Jadi dengan adanya website, balik lagi ya, semua nanti bermuara di sana. Karena nanti informasi produk lah dan lain-lain itu semua ada di website. Ya, ini yang pertama makanya adalah di website. Oke, ya ini website penting banget sebagai branding dan lain-lain. Ya, oke, ini yang display ads ya kan, nanti YouTube nanti larinya selalu ke website. Display ads lain-lain itu nanti larinya selalu ke website, Facebook, Instagram lain-lain. Nah, ini dia. Ya, oh ya nanti sini saya share ya. Kayaknya belum saya share ya ininya. Jadi nanti kita bisa analisa nih website kita ini dari mana aja, siapa aja. Terus nanti golongannya apa aja gitu. Dia termasuknya golongan mana aja. Nah ini ya, analitik, nanti ada customer, ada brandnya apa, kompetitor, media, dan lain-lain. Oke, ini yang kemarin ya, nanti ini Facebook Ads kita akan bahas. Kemudian nanti ada, ini Facebook Ads ya, ada lagi Google AdWords. Google AdWords itu adalah kita bisa mengiklan ya melalui Google. Ya, jadi bisa pakai Google AdWords untuk menjadi first page-nya searching, bisa juga pakai SEO. Ya. Nah, bisa juga nanti kita display di kompas.com. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya website yang sudah banyak pengunjung,
Nanti Bapak Ibu bisa membuat semacam space buat nanti brand-brand bisa masuk ya melalui Google AdWords, atau bisa juga yang tanpa Google AdWords langsung lewat Kompas. Kompas itu berapa? Hitungannya dia jam, kemudian hari, jam, ya berapa lama. Terus beda nanti antara jam di atas jam 5 dengan pagi ya, itu beda-beda nanti ratingnya. Ya, nanti kita bisa gitu. Jadi kalau kita udah website kita pengunjungnya sudah banyak, taunya nanti dari mana ya? Dari Google. Nanti Google ngasih apa namanya? Oke. Ya, ini contohnya, ini ada iklan ya, iklan-iklan Google AdWords dan lain-lain.